Sudah lihat Qin Yuan? Orang yang selingkuh dengan istrimu adalah sahabat baikmu sendiri. Suamiku yang baik. Mereka berdua berani begitu terang-terangan berselingkuh. Aku pasti akan membuat mereka berdua membayar mahal. Katakan, tujuan sebenarnya kau panggil aku ke sini apa? Dulu Zheng Yun diam-diam gugurkan kandungan. Kau tak tahu kan? Anak itu adalah anak Lin Ming. Saat itu kau dinas luar kota, aku periksa rekaman hotel sekitar firma hukum. Mereka di hotel berkeliaran 3 hari 3 malam. Ini buktinya. Sayang, lihat. Ini jam tangan khusus kupesan dari luar negeri untukmu. Hanya satu di dunia. Dapat uang dari mana? Tentu saja dari Qin Yuan si korban bodoh. Lin Ming, Zheng Yun, aku pasti akan membuat kalian pasangan serakah ini terhina. Ini... Angkat! Tapi, suamiku bisa tahu. Lagi pula dia dinas luar kota, tak tahu kau di mana, tak perlu takut. Tapi, Apa? Kau tak merasa ini seru? halo? Sayang? Sayang? Kenapa belum pulang? Apa? Lembur? Iya, aku baru selesai acara minum. Sebentar lagi pulang. Sayang. Kok suaramu terdengar aneh ya? Pilek? Tidak, Wad. Aku cuma kurang enak badan. Agak masuk angin. Aku tutup telepon dulu. Ngomong-ngomong sayang, akhir-akhir ini aku nggak ketemu kamu. Aku kangen. Aku juga kangen, sayang. Oh, benarkah? Coba lihat keluar jendela mobil. Gimana ini? Kalau suamiku tahu, aku tamat. Tenang, kaca ini gelap satu sisi. Dia nggak bisa lihat. Nanti aku turun diam-diam. Kamu bantu alihkan perhatiannya. Sayang, kamu di dalam kok nggak buka pintu? Sayang, kok tiba-tiba pulang? Nggak bilang-bilang dulu? Biar aku siap-siap dulu. Kok kejutan ini nggak disuka? Atau jangan-jangan kamu ada sesuatu yang ditutupin dari aku? Mana mungkin? Masa iya aku nutupin sesuatu dari kamu? Aku langsung dari bandara terburu-buru ke sini. Kamu pulang malam-malam? Janjian sama orang lain ya? Nggak mungkin, mana bisa? Sayang, kamu kan tahu aku paling sayang kamu. Mobil ini bukan mobil kita. Mobil siapa yang kamu bawa? Ini mobil baru adekku, dipinjam dulu beberapa hari. Iya, kok aku rasa kamu gugup banget. Jangan-jangan kamu sembunyiin orang di mobil ini? Jangan-jangan kamu sembunyiin orang di mobil ini? Tidak ada suami. Kalau tak percaya, telepon adikku. Lupakan aku cuma bercanda. Lihat dirimu, panik sekali, sampai bicara saja tak jelas. Sayang, candaan ini sama sekali tak lucu. Kalau ini mobil adikmu, boleh lihat sebentar, tak berlebihan kan?
Sayang? Ada apa? Tak apa. Hanya tiba-tiba teringat. Hari ini hari peringatan pernikahan kita. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini khusus untukku? Model begini, sekilas lihat sudah tahu ini khusus untukmu, khusus untuk pasangan yang baik. Sayang, kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh. Hari ini hari peringatan pernikahan kita. Ayo pulang dulu. Baik. Kebetulan aku juga lelah. Ayo pergi. Saat ini belum waktunya, nanti kalian akan tahu akibatnya. Qin Yuan bajingan ini sedang asyik-asyiknya pulang pun tak bilang. Sial benar, siapa tak tahu malu yang menumpahkan minyak di lantai. Kalau ketahuan, aku tak akan membiarkanmu. Ini baru permulaan. Aku dan Qin Yuan pasti tak akan membiarkanmu tenang. Sayang, tolong gunting label bajuku. Aku tak bisa mencapainya. Sayang, selama aku dinas luar, apakah kau melakukan hal yang mengecewakanku? Sayang, mana mungkin aku melakukan hal yang mengecewakanmu? Bisa tak guntingnya diletakkan dulu? Bukannya kau bilang minta tolong gunting label baju? Sayang, baju ini cocok banget buat kamu. Bukan itu. Aku tunggu kamu pulang, khusus pakai ini untuk kamu lihat. Sayang, selama kamu dinas luar kota ini, aku rindu banget sama kamu. Seberapa? Dasar kamu, seberapa cintanya aku, kamu kan tahu. Wanita macam ini, disentuh sedikit saja, aku langsung merasa jijik dan mual. Jangan sentuh aku. Sayang, kok aku merasa sejak kamu pulang kali ini seperti jadi orang lain? Sayang, kok aku merasa sejak kamu pulang kali ini seperti jadi orang lain? Sayang, kenapa kamu bisa beranggapan begitu? Pasti karena kamu terlalu lelah belakangan ini. Nanti mandi dulu, istirahat yang baik ya. Aku tak pernah beli kemeja hitam. Lalu, baju ini punya siapa? Sayang, lama tak bertemu. Aku kangen banget sama kamu. Tunggu dulu. Tunggu apa, sayang? Kamu nggak tahu betapa rindunya aku. Rindu aku? Kok aku nggak merasakannya? Sayang, kenapa kamu bisa berpikir begitu? Karena aku merasa ranjang ini pernah ditiduri pria lain.
Tidak mungkin. Kamar tidur kita berdua, mana mungkin ada orang lain yang masuk? Oh, benarkah? Tentu saja. Aku selalu sendirian di rumah. Kalau begitu, jelaskan padaku, ini bagaimana? Kalau begitu, jelaskan padaku, ini bagaimana? Aku tak pernah membeli kemeja hitam. Tidakkah aneh baju pria ini muncul di kamar tidur kita terasa aneh? Aku... Sayang? Apa kamu selingkuh? Bukan, nggak mungkin. Mana mungkin aku selingkuh? Lalu baju yang tiba-tiba muncul ini bagaimana ceritanya? Aku itu adikku. Ya, adikku. Dia datang tinggal sementara di rumah kita beberapa hari lalu. Baju ini dia tidak sengaja tertinggal di sini. Aku kira ini bajumu. Aku cuma asal gantung di lemari pakaian kita. Benarkah? Lalu catatan yang ditemukan di baju ini bagaimana? Astaga, sayang sekarang anak muda mainnya heboh. Mungkin ini catatan dari pacar adikku yang ditinggalkan untuknya. Kamu nggak percaya? Lihat. Sayang, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu nggak kasih kepercayaan sedikit pun padaku? Jeng Yun, sekarang waktunya belum tepat. Saat perselingkuhanmu dengan Lin Ming terungkap ke publik, aku nggak percaya kamu masih bisa tertawa. Halo. Nggak ketahuan kan? Suamimu nggak sadar kita bersama. Tidak. Dia bodohnya menyedihkan. Mana mungkin tahu hubungan kita? Jangan main-main denganku. Lain kali kita harus lebih hati-hati. Aku belum tanya kamu. Kapan kamu cerai dengan istrimu? Kapan janji naik jabatanmu akan ditepati? Jangan buru-buru dulu. Tunggu aku manfaatkan Qin Yuan, lalu usir dia dari firma hukum. Langsung naikkan jabatanmu. Tapi pernahkah kau pikirkan, adakah cara untuk menjatuhkan nama Qin Yuan? Agar dia secara wajar diusir dari perusahaan? Mudah saja. Sudah kupikirkan dari dulu. Oh? Coba ceritakan. Besok aku janji semua orang rapat di perusahaan. Pemegang saham besar Pak Song juga datang. Nanti Qin Yuan dan Jiang Fei dibius dan dilempar ke kantor. Mereka berdua tak akan bisa membela diri. Bagus sekali. Benar-benar satu tembak dua sasaran. Nanti aku bisa cerai dengan istri Jiang Fei dan usir Qin Yuan. Yang paling penting, dan akhirnya bisa bersamamu. Sayang, kamu jahat sekali. Kalau kalian sulit berpisah, maka aku balas perbuatan kalian dengan cara yang sama. Biar semua tahu perselingkuhan kalian. Sayang, hari ini kamu tak pulang ya? Tidak. Ada urusan di firma hukum, akan ada rapat penting. Baik sayang, kerja yang baik ya.
tolong rapikan dokumen ini. Asisten Chen, sebagai asisten Pak Song. Bukannya hal-hal ini seharusnya kau kerjakan sendiri? Lakukan saja, jangan banyak cakap. Kau cuma pengacara receh, berani-beraninya mengatur saya? Apa kau tidak tahu posisi Pak Song kami di industri ini? Maaf, itu bukan tugas saya. Baik. Kau tunggu saja. Saya akan laporkan ke Pak Song supaya kau dipecat. Sore ini, kemas barangmu dan pergi. Tahukah kalian mengapa saya panggil kalian berdua? Saya sarankan jangan main licik, nanti malah terjebak sendiri. Jangan berjuang sia-sia. Kalian berdua sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Pak Song, ini adalah kasus yang perusahaan kami menangkan baru-baru ini. Saya jamin, di Haishi, selain firma hukum kami, tidak ada pengacara lain yang bisa menangani kasus ini. Analisis kasus ini untuk saya dari 4 sudut pandang. Nilai risiko yang dibawanya bagi saya. Awalnya kami, bukti lemah, kasus sulit maju. Berhenti. Saya mau data yang jelas, tidak mau dengar basa-basi. Qin Yuan dan Jiang Fei mana? Pak Song, saya juga tidak melihat mereka. Qin Yuan dan Jiang Fei adalah penanggung jawab utama kasus ini. Rapat sepenting ini, di mana mereka? Baru saja saat saya ambil dokumen, lewat kantor direktur, sepertinya dengar suara aneh. Suara aneh? Jangan berbelit-belit. Katakan langsung. Sepertinya suara perselingkuhan. Apa? Di kantor firma hukum. Pak Song, semua orang di perusahaan kita ada di ruang rapat. Hanya Qin Yuan dan Jiang Fei yang tidak ada. Mereka sengaja memanfaatkan waktu Bapak datang ke perusahaan bersembunyi di kantor untuk berselingkuh. Ini kan sama sekali tidak menghargai Pak Song. Rapat penting seperti ini saat jam kerja berbuat mesum. Pak Song, maaf mempermalukan Bapak. Jika di perusahaan, jika benar ada yang berbuat hal hina seperti ini, saya pasti tidak akan membiarkan mereka. Bawa saya melihat, saya tidak akan izinkan perusahaan terjadi skandal seperti ini. Pertunjukan bagus segera dimulai. Sayang, tubuhmu harum sekali. Apakah di dalam benar-benar pengacara Qin dan pengacara Jiang? Astaga, 2 orang yang sudah berkeluarga berani berselingkuh di kantor. Jika ini benar, bagaimana perusahaan ini? Pak Song adalah pemegang saham utama kita. Betul. Qin Yuan dan Jiang Fei ini berani di dalam kantor, terlalu berani. Qin Yuan, Jiang Fei keluar sekarang. Saya tahu kalian di dalam. Sayangku, saya malah mempercayakan kasus penting kepada kalian berdua. Sekarang seluruh perusahaan menertawakan kalian. Hari ini pasti saya pecat kalian. Hari ini benar-benar membuatku melihat pertunjukan yang bagus. Sungguh membuatku harus meragukan profesionalitas kalian. Bagaimana aku bisa percaya pada kalian di masa depan? Pak Song, jangan marah dulu. Buka pintunya. Pak Lin, pintu ini tidak bisa dibuka. Seseorang hancurkan pintu ini. Pengacara Lin. Ada apa sampai begitu heboh? Sayang, dengar kamu cari aku. Kenapa mereka berdua ada di luar? Kenapa kalian bisa ada di sini? Kalau tidak di sini, seharusnya di mana? Lin Ming, apakah kamu pikir orang di dalam itu adalah aku? Kalian berdua ada di luar. Lalu siapa yang di dalam?
Aku juga penasaran siapa sebenarnya orang di kantor itu. Mari kita masuk bersama, maka kita akan tahu. Tunggu saja, Lin Ming. Setiap rencana jahatmu hari ini adalah menggali kubur sendiri. Jiang Fei, cepat bangun. Untung kita minum penghambat obat bius. Kalau tidak benar-benar dibunuh oleh Lin Ming. Kamu baik-baik saja? Baik, Lin Ming sudah pergi ke ruang rapat. Selanjutnya, dia mungkin akan menuduh kita di depan Pak Song. pria brengsek ini benar-benar jahat. Selanjutnya, dia akan segera tahu apa artinya terkena batunya sendiri. Kalian berdua sedang apa? Pak Song, Asisten Chen, kenapa bisa kamu? kamu? Asisten Chen, kenapa kamu? Kalian ngapain? Kalian tahu tidak ini perusahaan? Pak Song ini bukan urusanku. Semua karena wanita ini. Dia sendiri yang merencanakannya. Dia yang mendekat. Aku juga sedang bingung. Tidak, tidak. Aku difitnah. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sore ini, kamu akan dipecat. Siapa yang dipecat belum tentu. Sebentar lagi, kamu pasti akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan dan katakan. Di mana Lin Ming? Aku perlu bicara dengannya. Lin Ming sekarang ada di kantor. Baik, kamu tidak perlu. Pergilah. Sandiwara mulai. Wanita yang berbaring di sofa itu, apakah dia istri Qin Yuan? Benar juga. Dia selingkuh dari Qin Yuan. Dibawa ke perusahaan. Pak Song sebelumnya paling benci karyawan yang melakukan hubungan tidak jelas antara pria dan wanita. Tidak tahu juga kali ini Pak Song akan bagaimana menangani mereka berdua. Di hari penting ini, kamu malah melakukan di perusahaan hal yang begitu hina. Kamu mempermalukanku. Aku bukan. Suami. Suami, dengarkan penjelasanku. Aku dijebak. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Pengawal ikat orang yang memalukan ini dan ikat untuk buang dia keluar. Pak Song, saya tidak bersalah. Saya difitnah. Mulai hari ini kamu dipecat. Saya akan beritahu industri ini. Siapa yang berani mempekerjakanmu berarti melawan saya. Pak Song, saya salah. Saya bersalah. Tolong pertimbangkan, saya sudah lama bekerja untuk Anda. Tolong beri saya kesempatan, Pak Song. Pergi. Pak Song, Kamu mempermalukan saya. Bawa dia keluar sekarang. Pak Song, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak bersalah, Pak Song. Pak Song, Suamiku, suamiku. Tolong katakan sesuatu untukku. Apa yang kamu lakukan kamu sendiri tahu? Lin Ming, tolong jelaskan. Kamu tahu saya tidak bersalah. Bagaimana mungkin saya berselingkuh dengan asisten Chen? Katakan pada suamiku, katakan pada Pak Song. Pak Song, lihat mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin Zheng Yun dijebak. Dia mungkin tidak tahu apa-apa. Pengacara Lin. Kenapa kamu begitu paham dengan karakter istri saya dan buru-buru membelanya? Saya... Sebagai suami belum bicara. Kamu berani menyatakan dia tidak bersalah. Jangan-jangan di antara kalian ada hubungan gelap? Qin Yuan, kamu ngomong apa sih? Aku ngomong kosong, kamu jelaskan. Kenapa kamu bela istriku? Aku hanya dari sudut pandang rekan kerja berkata adil. Jangan fitnah aku. Aku fitnah kamu? Harus ada bukti baru kamu mengaku? Pak Song, Bapak jangan salah paham. Aku dan Zheng Yun tidak ada hubungan tidak senonoh. Kami hanya... Diam semua! Masih kurang kacau? Skandal ini terbongkar. Malu firma hukum ini.
Bagaimana masa depan firma hukum? Dan kamu juga, sebagai istri pengacara Qin, berani berbuat hal hina ini. Aku Lin Ming. Kamu masih laki-laki? Kamu lupa hari itu di rumahmu? Kamu berani memukul aku? Aku tidak memukul kamu. Apa harus menunggu kamu mengatakan hal yang tidak ada? Kamu jadikan aku kambing hitam. Jangan bermimpi. Pak Song, perkara ini mungkin lebih dari yang kita bayangkan, lebih buruk. Sekarang terlihat, Zheng Yun tak hanya berhubungan gelap dengan asisten Chen, hubungannya dengan Lin Ming juga jadi tidak jelas. Qin Yuan, jangan fitnah aku. Memfitnah kamu? Saat kamu tidur dengan Zheng Yun, kenapa tak pikir akibatnya? Kamu berbohong. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Bukti? Baiklah. Aku akan tunjukkan buktinya kepada kalian. Tapi, ini akan ketahuan suamiku. Lagi pula dia dinas luar kota dan tak tahu di mana kamu. Kamu takut apa? Pak Song, ini Lin Ming dan Zheng Yun saat berzinah di mobil, audio dari dashcam. Lin Ming, kamu dengarkan ini. Apa yang terjadi? Pak Song, tidak mungkin. Suara itu pasti bukan aku. Sekarang buktinya jelas. Bicara apapun tak berguna. Ini sikapmu sebagai penanggung jawab firma hukum. Setiap hari tak pelajari cara berperkara. Malah fokuskan pikiran pada hal kotor ini. Pak Song, aku tak bersalah, Pak Song. Kamu masih berani membantah. Lin Ming, kamu selingkuh dengan istri rekan. Kamu adalah aib di industri ini. Pak Song, aku tahu salah. Aku hanya sesaat tak waras tertipu oleh wanita ini. Kamu, beri aku lagi satu kesempatan, Pak Song. Dibutakan, kau tahu apa yang kau lakukan, kau tak sadar. Bukan! Hal ini sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Pasti ada orang diam-diam menjebakku. Lin Ming, sudah sampai tahap ini, kau masih berkelit? Kau mau buat seluruh industri ini jadi berantakan. Jangan, Pak Song. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Aku untuk firma hukum kita. Bekerja keras bertahun-tahun. Maafkan aku sekali, Pak Song. Bekerja keras? Selama kau ada, firma hukum tak akan tenang sehari pun. Mulai hari ini, semua urusan perusahaan ditangani Qin Yuan dan Jiang Fei. Kau dan Zheng Yun tak boleh ikut campur. Jangan, Pak Song. Urusan perusahaan sebelumnya semua aku yang tangani sendiri. Sekarang kau suruh aku serahkan begitu saja, lalu jerih payahku sebelumnya, bagaimana? Ya. Iya, Pak Song, beri aku kesempatan lagi. Zheng Yun, Lin Ming, kau pikir aku akan membiarkan kalian? Tidak. Jauh dari cukup. Aku akan balas semua yang kalian lakukan padaku, satu persatu, kepada kalian. Qin Yuan, kau pengecut licik. Berani-beraninya kau menjebakku. Menjebakmu? Perbuatan kotor yang kalian lakukan sebelumnya, mau kusebutkan satu persatu untuk kalian dengar? Kau ini laki-laki. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Kalian tunggu saja lihat. Halo, Lin Ming. Tenang saja. Aku sudah dapat bukti inti dari kasus sebelumnya. Besok, bukti ini akan kuberikan ke pengacara lawan. Aman, ini terlalu berisiko. Takut apa? Qin Yuan sekarang sudah benci kita. Aku harus cari jalan aman. Besok hati-hati, jangan ketahuan. Iya, tahu. Kau tahu. Pengacara lawan bilang kalau semua bukti diberikan padanya, dia bisa menang dan kasus selesai. Dia bayar 500.000. Banyak sekali. Tentu. Lin Ming, Zheng Yun, kalian berani khianat klien? Tunggu saja, rekaman ini akan menghancurkan karier kalian, buat kalian bangkrut dan terhina. Besok hati-hati, jangan ketahuan orang. Dengan rekaman ini, tak bisa kalian beralasan. Pengacara Zheng kenapa ini? Kalah telak di pengadilan. Pak Wang, saya sudah berusaha. Kurasa kau tak serius menangani kasus ini, ha?
Bahkan bukti dasar tak kau sampaikan jelas. Pak Wang, jangan marah dulu ini. Bukan sepenuhnya salahku. Kau berikan banyak bukti, buktinya juga lemah. Bukti yang kusediakan lemah? Siapa bilang? Pasti menang perkara ini. Aku juga tak menyangka pengacara lawan begitu licik. Pengacara lawan licik. Jangan cari-cari alasan. Dengar ya. Segera beri aku solusi. Aku Pak Wang, aku tahu kenapa dia sengaja kalahkan perkara. tidak sengaja kalahkan perkara. Jangan memfitnah. Aku memfitnah? Apa kau ada hubungi pengacara lawan? Kau sendiri tak sadar? Aku tidak. Tidak kapok sampai dapat masalah. Pengacara lawan bilang padaku, asal semua bukti kuserahkan padanya, dia temukan cara menangkan perkara. Dia beri aku 500.000 yuan. Kau ini perempuan. Kau tarik biaya pengacaraku, malah berkhianat. Bukan begitu, Pak Wang. Jangan percaya dia. Mana berani aku lakukan ini. Buktinya jelas. Masih membantah? Jangan percaya katanya sepihak. Akulah pengacaramu. Masih ingat kau pengacaraku? Di pengadilan kau bicara terbata-bata. Seperti pengacara? Ku beritahu, aku ganti pengacara pembela. Kamu brengsek, aku tak mau. Lenyaplah dari industri ini. Pak Wang, tenang dulu. Jika Anda percaya pada saya, kasus ini saya tangani, saya jamin, saya akan berusaha maksimal pulihkan kerugian Anda. Baik, pengacara Qin, tolonglah. Terima kasih. Pengacara Qin, terima kasih ya. Berkat Anda, saya menang perkara ini. Pak Wang, jangan sungkan. Ini kewajiban kami. Andai bukan Anda, saya sekarang masih dikibuli Zheng Yun, perempuan itu, dan masih tertipu. Pak Wang, tenang saja Zheng Yun. Dia akan bayar harga yang seharusnya. Zheng Yun, kamu perempuan? Berani kamu mempermainkanku? Pengacara Jiang, saya tidak menipu Anda. Saya juga difitnah. Memfitnah Anda. Setelah sidang pertama, kamu terima 200.000 dari saya, janjinya sidang banding pasti kalah. Uang diambil, kerja enggak, perempuan. Pengacara Jiang, saya juga ditipu. Sampai sekarang tak tahu hal itu. Kenapa ada yang tahu? Itu karena kamu bodoh. Buat saya kalah perkara plus ganti rugi, total kerugian 1 juta. Kurang 1 sen. Aku laporkan ulahmu ke asosiasi pengacara hingga mati dalam penjara. Pengacara Jiang, dengarkan penjelasanku. Berilah aku waktu beberapa hari lagi. Pergi! Daripada menghabiskan waktu merengek padaku, cepatlah cari uang. Qin Yuan, kau berani menjebakku. Aku yang menjebakmu. Apa yang kau lakukan, kau sendiri tak sadar. Qin Yuan, aku takkan membiarkanmu. Satpam, Kau, usir dia keluar. Jangan biarkan orang tak berkepentingan masuk ke kantorku lagi. Baik. Qin Yuan, kau membuatku tak bisa hidup. Aku juga tak akan memberimu jalan hidup. Jaga mulutmu. Aku takkan melepaskanmu. Kau tak tahu malu, mati mengenaskan. Zheng Yun, dulu kau melakukan banyak kejahatan. Sekarang giliranmu menuai akibatnya. Lin Ming, pria Qin Yuan itu membuatku punya tumpukan utang. Kita tak bisa diam saja. Kau masih berani bicara? Ini semua gara-gara ide busukmu. Sekarang nama kita hancur dan punya tumpukan utang. Salahku? Bukankah aku melakukan ini untuk kita berdua? Sebagai pria, kau lempar semua kesalahan padaku. Tak tahu malu kau. Cukup. Sekarang kita di perahu yang sama. Jangan lupa, Qin Yuan sedang di atas angin sementara kita tak punya apa-apa. Aku harus balas dendam. Kalau begitu, lebih baik kita lanjutkan. Cepat kita bunuh dia. Aku punya ide. Besok, kita ajak dia ke atap, lalu lempar dia. Kamu pura-pura minta maaf, aku pukul dia dari belakang. Baik. Itu ide bagus. Asal dia mati, sebagai istrinya, aku bisa dengan mudah mewarisi hartanya. Nanti,
kita bisa lunas semua utang. Lagi pula, orang mati tak bisa bicara. Nanti, kita bisa bangkit lagi. Tunggu sampai dia datang. Kita pukul dia, lalu dorong dari sini. Kamu cari tempat sembunyi yang baik. Tenang saja. Halo? Sayang, sudah sampai? Sudah. Naiklah ke atas. Aku tunggu di sini. Baik. Sayang, kamu datang. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku memanggilmu ke sini untuk minta maaf. Minta maaf? Sepertinya tak semudah itu. Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu. Sayang, maafkan aku kali ini. Aku janji tak akan ulangi. Jeng Yun, tak punya malu? Waktu kamu selingkuh, kenapa tak ingat aku suamimu? Terbangun. Sayang, apa yang kau lakukan? Kalian berdua, coba lihat ke belakang. Qin Yuan, bagaimana kau tahu rencana kami? Besok, kami mengajaknya ke atap lalu melemparnya. Kau pura-pura minta maaf? Aku pukul dia dari belakang. Pasangan ini terpojok lalu bertindak nekat. Sudah saling serang cepat sekali, malah ingin aku mati. Siapa yang mengalahkan siapa? Belum tentu. Kita lihat nanti. Halo. Besok beritahu semua karyawan, datang ke ruang rapat, lihat pertunjukan bagus. Siap. Karena Zheng Yun dan Lin Ming begitu licik dan jahat, maka besok di atap aku akan siarkan langsung, biar seluruh perusahaan mendengar. Kalian berdua mengakui sendiri perbuatan kotor yang kalian lakukan. Anehkah ini? Qin Yuan, tenang dong. Aku tenang saat kalian berdua melakukan perbuatan kotor itu dulu. Kenapa tak pikirkan akibatnya? Sayang, aku mohon lepaskan kami. Lepaskan kalian? Baiklah, Qin Yuan, kau baik hati sekali buka ikatanku. ingin kulepaskan? Bisa lihat ponsel di belakang itu? Kalian hadap ke sana, ceritakan semua perbuatan kotor yang pernah kalian lakukan. Ini, Jangan bergerak. Kalau tidak, aku tak bisa jamin kamu tak akan jatuh. Bukan urusanku, semuanya ide Zheng Yun. Iya, dia yang duluan. Dia yang naik keranjangku duluan. kamu, Oh ya, lalu tadi, siapa yang pukul aku pakai tongkat baseball? Lin Ming, berhenti akting. Aktingmu payah banget. Lin Ming, kamu masih laki-laki apa bukan? Lempar semua kesalahan ke aku. Zheng Yun, aku tanya kamu, dulu kan kamu yang duluan, yang kirim pesan ke aku. Kalau kamu tak janji ketemu, aku bakal kirim pesan ke kamu. Cukup. Dengar ya. Sekarang kalian punya dua pilihan. Kalian pilih satu orang jatuh atau dua orang jatuh bersama. Aku... Kalau diam saja, aku tak segan lagi. Ah! Lihat ketinggian di belakang. Kalau jatuh, apa yang akan terjadi? Aku bilang, aku kasih tahu semuanya. Aku bilang, aku kasih tahu semuanya. Semuanya dia yang bilang ada klien mau ketemu. Makanya aku naik mobilnya. Dia yang atur jebakan di perusahaan, biar Pak Song lihat
Kamu dan Jiang Fei mesum di kantor. Qin Yuan, istrimu sudah khianat. Kata wanita ini, percayakah Anda? Suami percaya aku tergoda sesaat. Sehingga dia ambil celah, sehingga dia dapat kesempatan. Saat itu Anda hadir. Bagaimana aku tahu? Dalangnya dia, bukan Anda. Bukan aku. Kamu lupa, hari itu dia. Dia yang panggil Pak Song ke kantor. Bukan aku, tak terkait. Tapi bagaimana buktikan Anda tak terlibat? Ya, catatan di baju. Dia yang diam-diam beri padaku. Tulisan di catatan, miliknya, dan catatan panggilan. Sehari sebelum Pak Song datang, dia yang telepon aku. Zheng Yun, kamu masih simpan cadangan? Kamu gila. Kamu berani khianat aku? Suami percaya aku. Ini semua ide Lin Ming. Kita suami istri sudah lama. Anda tak punya kepercayaan dasar sama sekali? Istri, jika Anda tak berbuat apa-apa, aku tentu mau kembali hidup baik denganmu. Tapi pikir lagi, ada hal lain? Ada. Semua ini rencana Lin Ming. Zheng Yun tak tahu malu. Kamu lebih jahat dari binatang. Sayang, dialah. Dia mau ajakmu ke atap, lalu dorong kamu dari sini. Tapi sayang, yang telepon dari atap tadi. Tapi kamu, Sayang, dialah yang mau ajakmu ke atap. Lalu dorong kamu dari sini. Ya ampun. Zheng Yun dan Lin Ming mau bunuh Qin Yuan? Mereka sungguh tak tahu malu. Tak hanya selingkuh, kini demi uang. Mau bunuh Qin Yuan. Rencana jahat mereka sudah ketahuan di kantor. Masih tak mau berhenti. Apa yang terjadi? tapi sayang. Yang telepon tadi, suruh aku ke atap. Jelas-jelas kamu. Lin Ming, eksekutif perusahaan, pakai cara hina. Jebak rekan kerja, mau bunuh untuk tutupi. Aku tak akan tolerir. Orang berniat jahat, licik dan kejam. Pak Song marah. Ikut aku ke atap, aku akan hukum mereka, bayar akibatnya. Bukan aku, dia paksaku. Aku terpaksa. Apalagi sayang, cintaku hanya untukmu. Qin Yuan, buka matamu dan lihat. Dia yang mau celakaimu. Dia yang bilang cinta. Lin Ming diam. Qin Yuan, kau pasti sudah tahu bagaimana dia naik ke ranjangku dan mengkhianatimu? Lin Ming, jangan fitnah aku. Dari awal aku tak pernah cinta padamu. Yang ku cinta hanya suamiku. Qin Yuan, tidakkah kau ingin tahu kenapa hari itu Zheng Yun bersama asisten Chen? Baik, katakan. Zheng Yun, hari itu Zheng Yun telepon aku. Dia bilang kesepian di rumah, mau cari aku di kantor. Sayang, jangan dengar dustanya. Dia bajingan ini selalu memeras aku. Aku tak bersalah. Qin Yuan, percaya dia atau aku? Lepaskan aku, akan kuceritakan semua kebenaran. Jangan. Lepaskan aku cepat. Jangan sayang. Lepaskan aku cepat. Kamu harus pahami keadaannya. Sekarang kamu yang mohon aku lepaskanmu. Kamu punya hak apa untuk tawar-menawar denganku? Suami, dengarkan aku. Diam kamu. Singkatnya, semua hal ini adalah ide Zheng Yun. Dia sudah lama berselingkuh denganku. Setiap kali kamu dinas, kami di rumahmu. Suami, bukan begitu. Semua ini dia yang memaksaku. Dia bilang, jika aku tidak bersamanya, dia akan mengusirku dari firma hukum. Bajingan tak berhati. Ternyata selama ini, aku selalu dibohongi kalian. Qin Yuan, aku sudah beritahu kebenarannya. Tolong, lepaskan ikatanku, bebaskan aku. Asal kamu bebaskan aku, nanti kamu boleh balas dendam sesukamu. Lin Ming dan Zheng Yun, dua orang ini, pasti di platform. Ayo, kita cepatlah. Kalian mau apa? Kalian ingin apa? Mau apa, Qin Yuan, pengacara hebat? Kamu lupa kamu tadi bagaimana mengancamku. Sekarang aku akan buat kamu alami semua yang kualami tadi. Suamiku, kamu memang masih bodoh seperti dulu. Kamu merekam video, lalu apa? Aku hapus itu.
Lalu kami bunuh kamu. Bukti-bukti ini tak akan pernah diketahui orang. Jangan lupa, ini siaran langsung. Siaran langsung. Nanti kami akan bilang, ini semua kamu yang atur. Lagi pula orang mati, tidak bisa bicara. Setelah kamu mati, lihat siapa lagi yang mau bersaksi untukmu. Qin Yuan, mati kau. Berhenti. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana mereka tahu ada di sini? Lihat ponsel itu? Apa yang baru kalian katakan? Disiarkan langsung di ruang rapat. Qin Yuan, ternyata semua ini sudah kamu rencanakan. Pantas saja. Pantas kami ajak ke atap. Kamu langsung setuju. Hanya ikuti rencana kalian. Siapa sangka kalian berdua begitu kejam? Tidak punya hati nurani. Orang jahat tak tahu malu. Pengacara Qin, sebelumnya sudah diberi kesempatan. Sekarang, begini perlakukan pengacara Qin. Sepasang pria wanita jahat, berani di siang bolong melakukan hal keji. Pengacara Zeng, dulu Anda dan pengacara Qin selalu pasangan yang harmonis. Sekarang tidak hanya selingkuh dengan pengacara Lin, juga mau bunuh dia dan pengacara Qin. Apa Anda masih punya hati nurani? Hati nurani? Justru aku mau tanya Qin Yuan, selama ini bagaimana dia memperlakukanku? Zheng Yun, jelaskan perkataanmu. Apakah selama ini usaha sia-sia? Kalian selalu bilang Qin Yuan baik ke saya. Saya mau tanya, selama ini dia kasih saya apa? Setelah kita menikah, saya kasih semua sumber daya ke kamu, bikin kamu naik jabatan dan gaji, siapkan perkara dan kasus untuk kamu, bikin kamu nyaman di perusahaan. Ini sebenarnya milik saya. Jangan bilang diri kamu baik hati. Jangan balik fakta pengacara Qin sudah cukup baik ke kamu. Kalau bukan dia, kamu bisa dalam beberapa tahun capai posisi ini. Terus kenapa? Kenapa? Kamu sendiri level apa? Tak sadar? Setiap perkara, kalau bukan saya siapkan kasus untuk kamu, siapkan bukti kamu di pengadilan, bisa ngomong satu kata, kamu punya hak apa buat ngomongin saya? Kalian semua pandang rendah saya, bagaimanapun saya berusaha. Kalian bilang itu jasa Qin Yuan. Apapun yang saya lakukan, tak bisa ubah pikiran kalian. Ini semua salah Qin Yuan. Semua karena Qin Yuan si sampah. Ini baru pikiran asli kamu. Kamu benar-benar tak tahu terima kasih. Saya tak tahu terima kasih. Saya kasih tahu. Yang tak tahu terima kasih, ada orang lain. Dia adalah saudara baik kamu. Dia diam-diam mencuri kasusmu dan menyalahgunakan dana klienmu. Kamu tidak tahu semua ini, kan? Lin Ming, apa yang dia katakan benar? Benar, terus kenapa? Lin Ming, apa kau tahu apa akibat menyalahgunakan dana klien? Tahu, aku pasti tahu. Tapi pernahkah kau pikirkan, mengapa aku melakukan ini? Alasan apapun, bukan pembenaran untuk kejahatanmu. Ini karena kau. Semua karena kau. Mengapa? Kau bisa menang banyak kasus? Mendapat perhatian Pak Song? Mengapa? Lin Ming, diamlah. Kemampuanmu kurang, niatmu buruk. Masih berani menyalahkan orang lain? Niatku buruk? Kalau bukan karena Qin Yuan si brengsek ini, aku akan begini. Lin Ming, hanya soal menyalahgunakan dana klien, sudah cukup untuk menghukummu. Pengawal, ikat dia. Sekarang kau akan merasakan rasa kehilangan segalanya. Lepaskan aku? Dan kau, Zheng Yun, mulai hari ini, kau keluar tanpa membawa apa-apa. Jangan langkahkan kaki ke rumah. Tidak. Bawa dia pergi. Sayang, akhirnya kau datang menjengukku. Selama diselidiki ini, aku sulit makan dan tidur. Lin Ming, soal perselingkuhanmu belum kuhitung itu. Di matamu, aku cuman orang bodoh yang bisa dipanggil dibuang seenaknya? Sayang, aku difitnah. Semua hal ini tak ada hubungannya denganku. Qin Yuan dan Zheng Yun, mereka yang memaksaku. Lin Ming, bukan urusanmu. Lalu kenapa kau di sini? Aku dijebak. Aku bahkan tak tahu apa yang terjadi. Oh? Kamu korupsi dana klien. Perusahaan harus menutupinya. Rantai dana putus. Kalau tak dikembalikan, kau akan lama di penjara. Sayang, kamu percayalah padaku. Ini bukan salahku. Kamu harus tolong aku. Mau kubantu? Mudah. Tanda tangani ini. Lin Ming,
Satu-satunya cara adalah memindahkan propertimu ke namaku. Aku akan menggadaikannya untuk tutup dana itu. Sayang, maksudmu apa? Ini jaminan terakhir kita. Sayang, maksudmu apa? Ini jaminan terakhir kita. Tidak percaya padaku? Baiklah. Kalau begitu, tunggulah lama di penjara. Sayang, aku percaya. Kutanda tangani. Sayang, baguslah. Aku tunggu kamu keluar supaya kita bisa hidup bersama lagi. Sayang, kamu harus bantu aku. Aku bisa bebas atau tidak, semua tergantung kamu. Sayang, sepertinya kamu tak akan bisa keluar selamanya. Apa? Kenapa kalian berdua bersama? Kenapa? Terkejut? Bagus. Kalian berdua tidak tahu malu. Rupanya kalian sudah lama berselingkuh. Lin Ming, waktu kamu lakukan hal-hal kotor dulu, pernahkah kamu pikirkan akibatnya? Semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Lin Ming. Hati yang kotor akan melihat segalanya sebagai kotor. Sebagai saudara baikku, kau malah berselingkuh dengan istriku. Sekarang akhirnya kau rasakan bagaimana rasanya dikhianati. Qin Yuan, kau hancurkan karierku, hancurkan keluargaku. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Bukankah kamu juga memperlakukan aku seperti itu? Aku hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Lin Ming, aku sudah muak dengan kelakuanmu di luar, yang hidup foya-foya. Hari-hari ini aku hanya berpura-pura, sudah lelah berakting. Sayang, setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Benarkah kamu harus bertindak sekejam ini? Aku bertindak kejam. Waktu kamu di luar cari wanita tiap hari, pernahkah kamu ingat kita ini suami istri? Kalian berdua sebenarnya sudah melakukan apa? Kamu benar-benar ingin tahu? Kamu manis sekali. Cepat jawab aku. Kamu masih ingat tidak? Hari itu kamu dan Zheng Yun saat bertemu diam-diam. Hari itu aku dan istrimu yang menangkap basah kalian. Kalian berdua pasti akan membayarnya. Kamu sekarang sudah dikurung di sini, tidak bisa keluar. Bagaimana kamu bisa membuat kami membayar? Lin Ming, jangan lupa, sekarang kamu tidak punya apa-apa. Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku mohon selamatkan aku. Aku pasti akan memperbaiki diri. Memperbaiki diri? Lin Ming, jangan lupa, kita dulu suami istri. Aku paling tahu sifat aslimu. Sayang, asal kamu mau bantu aku. Aku rela melayanimu dengan setia, berbakti padamu. Aku setuju semua permintaanmu. Lin Ming, mustahil. Bagus. Hati wanita paling kejam. Kalau sudah kejam, suami sendiri pun dikhianati. Qin Yuan, kamu lihat? Jiang Fei berhati ular dan kala jengking. Kamu percaya ucapannya. Kamu tidak takut suatu hari dia menghancurkanmu juga. Lin Ming, ini bukan urusanmu. Istrimu memperlakukanmu dan aku sangat berbeda. Dia sangat pengertian, lembut, dan perhatian. Jangan lupa, kamu adalah istrimu Zheng Yun yang pertama menggoda saya. Dia yang pertama naik ke ranjang saya. Dia sudah lama tidak mencintaimu. Lin Ming, kamu benar-benar badut yang lucu. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa saya sebelumnya tidak tahu apa-apa? Apa maksudmu? Kamu sebelumnya selalu berpura-pura? Saya tahu dari awal kalian berdua berselingkuh. Lalu saya ingin melihat pertunjukan yang bagus, pertunjukan anjing menggigit anjing yang lebih seru dari apapun. Karena kalian berdua berselingkuh, maka lebih baik saya ikut arus mengirimu ke sini untuk diselidiki, lalu membuatnya menanggung banyak hutang, reputasinya hancur. Qin Yuan, kamu berhati jahat. Lin Ming, jangan cari masalah sendiri. Baik-baiklah di sini dan perbaiki dirimu. Zheng Yun, kenapa kamu di rumah? Suamiku, kamu pulang ya. Kamu pasti lelah sekali. Aku sudah membuat banyak makanan enak untukmu. Kebetulan kamu di sini, jadi saya tidak perlu mencarimu. Ini ada dokumen, cepat tanda tangani. Perceraian. Bagaimana kita bisa bercerai?
Ini tidak bisa saya tanda tangani. Saat kamu berselingkuh dengan Lin Ming, apakah kamu memikirkan saya? Cepat tanda tangani surat perceraian, kamu keluar tanpa membawa apa-apa hutangmu, nanti bayar sendiri. Suamiku, kamu bercanda ya? Ini, tak bisa saya tanda tangani. Bercanda. Kamu sendiri lakukan hal buruk apa? Masa tak tahu sendiri? Sayang, aku mohon padamu, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Aku pasti berubah dan perbaiki diri. Sejak kamu dan Lin Ming selingkuh saat itu, pernikahan kita sudah berakhir. Sayang, aku bersumpah, aku tak akan lagi lakukan kesalahan prinsip seperti ini. Tidak mungkin selingkuh cuma 0 kali atau berkali-kali. Kamu kali ini khianati aku, lain kali pasti khianati aku lagi. Sayang, percayalah padaku ya. Aku bersumpah, aku tak akan lagi. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Zhang Yun, aku sudah lama tahan kamu. Cepat tanda tangani surat cerai itu. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Sayang, Cepat tanda tangan. Qin Yuan, karena kamu tak berbaik, jangan salahkan aku tak adil. Aku sudah lama kerja sama dengan asisten Chen. Kali ini, aku tak hanya ambil semua hartamu, tapi juga singkirkan kamu. Baik, aku tanda tangan. Baik, aku tanda tangan. Sayang, sekarang rasanya bagaimana? Zhang Yun, kamu mau apa? Kamu sedang langgar hukum, tahu tidak? Aku sudah lama terjepit. Saya punya utang menumpuk. Sekarang semua firma hukum telah menghapus nama saya. Menurutmu, apakah masih penting bagi saya itu legal atau tidak? Zhang Yun, tenang dulu, jangan gegabah. Saya sudah sampai di titik ini. Sudah di ujung tanduk. Mengapa kau tak bisa memberi saya jalan keluar? Harus memojokkan saya sampai mati? Zhang Yun, uang hilang bisa dicari lagi. Dulu saat kau dan pengacara lawan berselingkuh, seharusnya kau tahu konsekuensinya. Kau memojokkan saya selangkah demi selangkah. Hari ini malah mau cerai dengan saya, membuat saya keluar tanpa membawa apa-apa. Tidak mungkin. Kau punya utang menumpuk, apa hubungannya dengan saya? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Akibat perbuatanku sendiri, kalau bukan karena kau di perusahaan menjebak saya, apakah saya akan mengambil risiko sebesar ini untuk cari uang seperti ini? Jangan cari-cari alasan lagi. Hari itu kau pergi ke perusahaan, apa untuk cari Lin Ming? Ya, saya memang cari Lin Ming. Lalu, kenapa? Saya cuma berselingkuh, bukan melakukan kejahatan besar. Mengapa kau harus mendorong saya sampai sejauh ini? Apa Sen yang mendorongmu? Semua ini kau yang cari sendiri. Sekarang saya sudah tak punya apa-apa. Tak ada lagi yang bisa saya khawatirkan. Kau takkan lolos dari takdir ini. Zhang Yun, seseorang, begitu menuju akhirnya, sulit untuk kembali. Kau hancurkan keluargaku. Seperti tikus diburu, dibenci semua orang. Aku takkan biarkan kau menang. Kau gila. Gila. Aku sudah gila. Aku sekarang tak punya apa-apa. Kau takkan bahagia. Lagi pula, aku sekarang tak punya apa-apa. Kau takkan bahagia. Zhang Yun, semua ini salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Kau yang menjebakku. Kau yang atur jebakan. Zhang Yun, buat apa bicara? Lakukan atau tidak? Manager Chen, kenapa kau di sini? Aku di sini. Apakah aneh? Hari itu di kantor. Kau lupa. Kau pingsankan aku, lalu buang di kantor. Lalu ajak Zhang Yun datang, fitnah dan jebak kami berdua. Diam. Kenapa? Cepat sekali lupa. Aku sekarang sudah di jalan buntu. Aku akan ambil semua hal satu persatu dan kembalikan. Aku buat kau mati sengsara. Tunggu. Tunggu apa? Lenyapkan dia cepat. Tak ada masalah. Kau lupa? Aku masih berhutang 1 juta. Aku sama sekali tidak tahu di mana dia menyembunyikan uangnya. Sekarang kau bunuh dia, bagaimana aku bisa membuatnya bicara? Perlu ditanya lagi? Kau sudah bunuh dia, uang itu bukannya jadi milikmu sepenuhnya. Aku tidak perlu langsung membunuhnya. Aku akan menyiksanya pelan-pelan, membuatnya membayar semua yang dulu dia pinjam dariku. Kalau begitu cepatlah, aku buru-buru. Katakan uangnya disembunyikan di mana? Aku tak punya uang. Sayang, cepat katakan. Jangan buang-buang tenaga. Aku tak punya uang sepeser pun. Jangan cari masalah.
Kalau kau tidak beritahu sekarang aku bunuh kau saat ini juga. Kau tidak akan punya apa-apa lagi. Dia bahkan mengkhianati suaminya sendiri. Tidakkah kau takut dia juga mengkhianatimu? Banyak omong beritahu aku uangnya di mana. Zheng Yun bukan saudaramu. Kenapa kau membantunya? Aku tidak membantunya, aku balas dendam. Karena kau sekarang aku kehilangan pekerjaan tunawisma setiap hari seperti anjing liar. Lalu kenapa kau mengikuti di belakangnya? Kau bantu dia bunuh aku lalu dia tuduh kau nanti kau yang masuk penjara kena tuntutan, tidakkah kau menyesal? Jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarkan hartanya, aku bagi setengah untukmu. Zheng Yun, kamu lupa? Lin Ming masih makan nasi penjara. Dia masuk penjara karena melanggar hukum. Apa urusanku? Tidak sadarkah kamu sedang melanggar hukum? Semua ini karena kamu. Berdasarkan apa kamu jadi orang baik? Manajer Chen, saat angkat pisau ini, kakimu sudah masuk penjara. Qin Yuan, jangan omong kosong. Jangan buang waktu dengan bicara. Kalau bukan karena kamu, aku takkan kehilangan semua yang kumiliki. Tenang dulu. Aku tak bisa tenang. Sekarang aku akan membuatmu membayar. Siapa yang mengetuk? Jaga dia. Siapa? Nana mana? Jiang Fei? Berdasar apa kau datang? Berhenti! Kau, lepaskan aku? Lepaskan. Berdasar apa? Tahukah kamu hampir membunuh? Ini suamiku, tak ada urusanmu. Tak ada urusanku? Memang bukan urusanku, tapi ada yang urus. Kamu percobaan penculikan. Nanti akan kupanggil petugas untuk menangkapmu. Berani kau? Mau coba? Tahukah kamu masuk rumah tanpa izin? Kalau sekarang kau ke kantor, penegak hukum juga akan menangkapmu. Aku masuk paksa ke rumahmu. Kalau aku tidak datang tepat waktu hari ini, Qin Yuan sudah kau celakakan. Ini urusan keluarga kami. Urusanmu apa? Berdasarkan apa? Kau masih berani tanya aku? Lalu kau datang ke rumahku untuk apa? Aku saja belum tanya kamu, kau malah balik tanya aku. Aku dan kamu sama sekali tak berhubungan. Kenapa aku bisa menyinggungmu? Kau dan Lin Ming berkolusi melakukan hal-hal kotor itu. Tak sadar diri? Aku melakukan apa? Aku sama sekali tak kenal Lin Ming. Sungguh tak tahu malu. Kau benar-benar tak tahu atau pura-pura tak tahu? Kau dan Lin Ming bercinta di mobil, di perusahaan memfitnah aku dan Qin Yuan. Semua ini perlu kusebutkan satu persatu untukmu? Bagaimana kau tahu banyak hal ini? Mungkinkah Qin Yuan yang memberitahumu? Apakah Qin Yuan yang memberitahumu? Hubungan kalian sudah lama tak jelas. Kau sendiri berpikiran kotor, melakukan hal-hal memalukan itu. Jangan samakan orang lain seperti dirimu yang kotor. Tak semua orang sepertimu. Kalian tak tahu malu. Kalian tak punya rasa malu. Aku tak punya rasa malu. Kesalahan apa yang kau lakukan? Masih tak sadar? Suamiku, aku hanya tertipu oleh orang lain, bukan kemauanku. Bukan kemauanku. Mau kusebutkan satu persatu. Agar kau ingat dan melihat apakah ini kemauanmu? Qin Yuan, kau tak tahu malu. Baik, kubantu kau mengingatnya. Kau dan Lin Ming berselingkuh di mobil nyaris ketahuan. Saat Pak Song datang, kau ke perusahaan bersama Lin Ming, lalu menyalahkan aku dan Jiang Fei. Demi uang, kau rela mengabaikan etika profesi sengaja kalahkan perkara.
Qin Yuan, diam! Kau berbohong! Ini semua rekayasamu. Aku tak melakukan semua ini sendiri. Kau yang memaksaku langkah demi langkah. Kurekayasa? Lalu kau dan Lin Ming berselingkuh di mobil saat aku dinas, membawanya pulang dan menggugurkan anaknya? Mana yang kupaksa? Aku jelas-jelas dibohongi, Lin Ming. Dibohongi? Kenapa hanya kau? Kenapa bukan orang lain? Hingga kini kau masih cari-cari alasan. Qin Yuan, aku lawan kau. Karena hingga kini kau tak juga menyesal. Jangan salahkan aku jadi tak sungkan. Utangnya 1 juta, biar dia sendiri yang bayar. Suami aku salah. Suami aku tak berani lagi. Lihatlah, atas dasar kita pernah suami istri. Maafkan aku, ya? Lepaskan aku, tolong. Sekarang baru panggil suami. Sudah terlambat. Bawa pergi. Bawa dia pergi. Suami, maaf, lepaskan aku, suami. Suami, Asisten Chen, masalah penculikanmu. Sudah ada staf yang akan hitung denganmu. Pergi. Selamat kalian. Sebelumnya sangat perkara sulit menang. Klien bawa spanduk terima kasih ke firma hukum untuk kalian berdua. Terima kasih atas bimbingan Pak Song. Kalian berdua benar-benar bibit unggul. Perkara sesulit ini bisa dimenangkan. Terima kasih atas apresiasi Pak Song. Kalau bukan karena Anda, kami berdua juga tak akan berkorban total untuk siapkan perkara ini. Cepat datang ke perusahaan, klien menunggu. Ucapan terima kasih untuk kalian. Segera pergi. Hanya dengan jatuh ke jurang baru rela tinggalkan segalanya. Bangkit dari keterpurukan. Kadang-kadang cinta dan benci dalam sekejap. Kebaikan dan keburukan insan juga dalam sekejap.